Pada konsep dasar biostatistik, di sini kita memiliki dua kata, yaitu bio dan statistik. Bio ini dasarnya adalah informasi mengenai makhluk hidup. Statistik ini adalah berkaitan dengan angka matematika. Sehingga pada materi biostatistik, maka kita akan menggunakan angka matematika ini untuk menghitung, untuk menggambarkan, untuk mengeksplor, atau untuk menjelaskan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi pada makhluk hidup. Sehingga hasil dari penggambaran, eksplorasi, dan menjelaskan ini dapat mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang bersifat objektif. Keputusan yang bersifat objektif ini adalah keputusan yang yang buktinya dapat dipertanggungjawabkan, yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan subjektif, kalau sifatnya subjektif, maka subjektif ini setiap orang akan memiliki pandangan masing-masing. Namun jika objektif, maka keputusan atau kesimpulan setiap orang itu sama. Misalnya begini, Anda melihat kertas ini warna putih, maka semua orang akan melihat memang ini kertas warna putih. Begitupun juga statistik. Statistik ini adalah alat untuk mengambil keputusan sehingga semua orang itu akan menjawab hal yang sama. Mengambil keputusan melalui melihat penggambaran, melihat menjelaskan dan sebagainya. Menggunakan apa? Menggunakan alat matematika, menggunakan alat statistik. Namun di sini di materi biostatistik ini Anda akan diarahkan matematika tersebut dengan konteks makhluk hidup, khususnya di bidang kesehatan. Biostatistik itu terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah biostatistik deskriptif, yang kedua adalah biostatistik inferensial. Untuk mata kuliah biostatistik 1 atau dasar, ini berbicara mengenai statistik deskriptif. Namun di beberapa universitas ada beberapa dibagi dua antara statistik deskriptif dan inferensial, dibagi dua mata kuliah. Kalau statistik deskriptif ini menjelaskan masing-masing variabel. Ya. Kalau inferensial ini menjelaskan hubungan sebab akibat variabel. Untuk materi biostatistik 1, kita akan berbicara mengenai biostatistik deskriptif. Ya, kita belum membahas mengenai biostatistik inferensial. Inferensial ini menjelaskan sebab akibat atau juga dapat melihat perbedaan. Jika biostatistik deskriptif hanya menjelaskan satu variabel, masing-masing variabel. Namun, jika inferensial ini dapat menjelaskan dua atau lebih variabel. Pertanyaannya, variabel itu apa? Variabel itu adalah karakteristik individu yang melekat. Misalnya, karakteristik pada manusia. Di situ ada umur. Umur itu variabel. Jenis kelamin itu variabel. Tinggi badan itu variabel. Suku itu juga variabel. Tempat tinggal juga variabel. Jadi semua hal yang melekat pada manusia atau sesuatu. Karena variabel itu tidak hanya pada manusia saja. Misalnya pada penelitian-penelitian kesehatan lingkungan,
objeknya itu adalah lingkungan, misalnya air, suhu, dan sebagainya. Pada biostatistik deskriptif, kita akan mempelajari, ya ini ya, kita akan mempelajari beberapa hal di biostatistik 1. Yang pertama adalah kita akan berbicara mengenai ukuran-ukuran ini ya, ukuran-ukuran matematika. Kita berbicara contohnya seperti min atau rata-rata. Yang kedua median. Yang ketiga kuartil. Yang keempat standar deviasi. Yang kelima persentase dan lain-lainnya. Mungkin Anda dulu ketika SMA Anda belajar juga mengenai rata-rata nilai min, median, standar deviasi, dan sebagainya. Namun di materi biostatistik ini akan diimplementasikan kepada bidang kesehatan. Jadi di akhir perkuliahan ini Anda akan mengetahui kegunaan statistik dalam kesehatan masyarakat. Pemilihan ukuran ini bergantung kepada jenis data, skala data. Maka dari itu nanti ke depannya dalam perkuliahan ini Anda tidak hanya sekedar belajar terkait informasi yang dangkal, tidak. Namun Anda akan mendalam hingga bagaimana Anda memilih ukuran yang pas. Karena statistik ini, kalau saya dapat mengatakan, ini seperti alat. Misalnya, Anda punya gunting. Gunting banyak jenisnya. Ada gunting rambut, ada gunting rumput, ya. Jenisnya banyak. Pun penggunaannya pun juga bermacam-macam. Kalau gunting rambut sudah pasti untuk potong rambut. Gunting rumput sudah pasti untuk potong rumput. Tidak mungkin gunting rumput untuk memotong rambut. Ya, jadi statistik ini adalah alat untuk pengambilan keputusan menggunakan matematika agar mendapatkan jawaban yang objektif. Namun, dalam pemilihan statistik, alat ini harus mempertimbangkan banyak hal sehingga Anda akan mendapatkan informasi yang tepat, mendapatkan alat yang tepat. Baik, sekian video dari pengantar dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat membuka pengetahuan Anda mengenai konsep dasar biostatistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.